Anda. Apakah nama besar, harta untuk keluarga, apapun itu, persiapkan legasi Anda. Berikan perhatian abadi untuk mereka yang berarti. Raih kepastian tujuan finansial, ketenangan, dan perlindungan untuk orang tercinta. Rajut legasi Anda bersama asuransi mandiri Legacy Plan for a legacy that lives on. Hidup itu tidak akan pernah berhenti memberikan tantangan. Selalu jalani dengan percaya diri karena hidup itu menyenangkan. Yakin selalu ada solusi di tengah ketidakpastian. Solusi kesehatan yang menyeluruh kapan saja. Dimanapun Anda berada, selalu terlindungi. Karena kami percaya, kesehatan Anda adalah aset yang paling berharga. Mandiri International Medical Care. Live life with full confidence, anytime, anywhere.
Aksa Mandiri. Selamat siang semuanya. Senang sekali ya pada siang hari ini saya Afina Dewi menemani Bapak dan Ibu di acara webinar Aksa Mandiri yang bertajuk Silaturahim dan Kebaikan Terus Terjalin Menyambut Idul Fitri. Semoga puasa tetap lancar ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat ya Bu ya sampai selesai. Sekali ngabuburit nih Bu ya. Mungkin saya sapa-sapa dulu ya nasabah kita hari ini. Halo, apa kabar? Ada yang di Aceh ya? Wah, ada di mana lagi nih? Banyak ya, rame banget nih hari ini nih. Baik Bapak Ibu, Hari Raya Idul Fitri ini kan merupakan momen istimewa ya bagi masyarakat Indonesia. Bukan hanya bermakna spiritual, Lebaran secara tradisional menjadi momen untuk mengeratkan tali silaturahmi. Nah, terkait hal itu, mudik menjadi fenomena tahunan di masyarakat yang bertujuan untuk berkumpul dengan keluarga di kampung halaman. Terkait pengendalian penyebaran COVID-19, pemerintah tahun ini masih meniadakan mudik lebaran ya. Masyarakat diimbau untuk bersilaturahmi tanpa harus bepergian. Terutama keluar kota ya, meski tidak bepergian, silaturahmi juga harus tetap terjaga. Larangan mudik seyogianya disikapi secara positif demi alasan kesehatan, sehingga patut didukung ya. Sementara itu silaturahmi tetap dapat dilakukan dengan cara-cara alternatif, antara lain dengan bentuk teknologi dan tanpa mengurangi kualitas dan maknanya. Nah, bersama kita pada siang hari ini telah hadir juga nih narasumber yang akan berbagi dengan kita semua. Saya perkenalkan Bapak Hengki Octavianus, beliau adalah Direktur Aksa Mandiri. Kang Rashid, beliau merupakan ulama, penceramah, founder Musafir Center Indonesia. Bang Arisa Putri, beliau adalah aktris dan public figure. Dan Ibu Sri Kandi Utami, beliau merupakan Chief of Syariah Aksa Mandiri. Nah, sebelum masuk ke sesi talk show nih, saya ingin mengingatkan kembali ya kepada Bapak Ibu sekalian bahwa webinar kali ini sangat banyak hadiah-hadiahnya. Ya apa aja sih? Yang pertama ada Aksa Mandiri Perfect Reward sebesar 1000 poin untuk sebuah nasabah Aksa Mandiri yang mengikuti webinar. Bapak Ibu sudah mengaktifasi belum nih program Perfect Rewards-nya? Bila sudah, poin ditambah secara otomatis setelah acara ini beberapa hari ke depan. Tapi bila belum, mohon aktifasi ya program Perfect Reward di mana Bapak Ibu bisa mengecek kembali email dari Aksa Mandiri mengenai program ini dan cara pengaktifannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita saksikan video berikut ini. Silakan. Nah, gimana Bapak Ibu, sudah tahu belum cara pengaktifannya? Semoga sudah cukup paham ya dengan tampilan video tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya nih ada juga e-voucher Tokopedia masing-masing sebesar Rp250.000 untuk semua peserta webinar yang akan diberikan setelah mengisi form feedback webinar kali ini. Ada juga nih e-voucher MAP masing-masing sebesar Rp1.000.000 untuk 3 penanya terbaik di sesi Q&A. Nah, ada juga nih hadiahnya tuh masih banyak banget ya. Ada voucher GoPay dan OVO sebesar Rp150.000 untuk 10 peserta beruntung saja. Caranya nanti dari acara akan kami undi ya. Siapa tahu nih kalian jadi salah satu dari 10 peserta beruntung tersebut. Ada juga free access kompas.id selama 1 bulan untuk 100 pendaftar pertama dan hadir di webinar. Nah, untuk itu kami harapkan Bapak dan Ibu tetap join ya sampai di acara karena nanti di acara akan ada pengisian survei dan pengumuman pemenangnya. Jadi stay tune ya. Baik Bapak Ibu nasabah Aksa Mandiri semuanya, untuk membuka seluruh rangkaian acara kita pada siang hari ini, langsung saja ya kita simak welcoming speech yang akan disampaikan oleh Bapak Hengki Octavianus selaku Direktur Aksa Mandiri. Silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu nasabah tercinta Aksa Mandiri, yang terhormat
Bapak Ustadz Rashid, kemudian di sini juga ada Mbak Karisa Putri, ya, Ibu Sri Kandi Utami, Chief of Syariah Aksa Mandiri. Selamat datang di acara webinar kami ini. Mungkin pertama-tama kita perlu panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa mendapatkan kenikmatan sehat, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terasa kita semua sekarang sudah menjalani ibadah puasa kita ini ya. Kalau nggak salah sekarang ini udah hari ke-25. Nggak kerasa sebentar lagi udah mau lebaran gitu ya. Semoga kita semua diberikan nikmat sehat, iman, dan Islam agar dapat dimaksimalkan ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini. Tentunya kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak Ibu nasabah Aksa Mandiri telah mempercayakan perlindungan dari perencanaan keuangan jangka panjangnya kepada Aksa Mandiri. Kita juga pada kesempatan ini berterima kasih sudah bisa bersilaturahmi meskipun kita berada di tempat yang berbeda. Ya memang sekarang sejak mulai pandemik di Indonesia ini memang untuk pertemuan secara tatap muka memang kita sedikit kurangi lah. Ya tentunya kita juga selalu mengikuti anjuran pemerintah ya terkait dengan protokol kesehatan yang harus kita lakukan sekarang. Jadi bulan Ramadan ini bukan hanya membawa kebaikan bagi diri kita pribadi, tetapi juga memberikan manfaat bagi orang lain. Biasanya bulan Ramadan ini kan kita lebih banyak bersedekah, memberikan makan kepada orang lain, jadi hingga bersilaturahmi dengan keluarga atau teman. Mungkin sudah bertahun-tahun yang nggak ketemu gitu ya sekarang ini karena memang kondisinya seperti ini gitu. Nah di sini ada hadir di tengah kita gitu, 3 orang narasumber atau pembicara nanti yang akan memberikan informasi bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut di atas gitu ya. Tadi mungkin saya sudah sampaikan di atas, di sini ada Pak Ustadz Rashid gitu ya, ada Mbak Karisa Putri, dan kemudian juga ada Bu Sri Kandi Utami ini dari Aksa Mandiri. Saya harap ya, pertemuan ini kita bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu sekalian, dan tentunya juga menjadi salah satu acara kami untuk terus menjalin silaturahmi ya, dengan Bapak Ibu sekalian, nasabah setia Aksa Mandiri. Semoga kita selalu dalam kondisi sehat, baik sehat fisik, mental, serta sehat secara keuangan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat sore, selamat menikmati acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terima kasih kepada Bapak Hengki Oktavianus selaku Direktur Aksa Mandiri. Pak Hengki mohon ditunggu sebentar karena setelah ini kita akan ada sesi foto bersama dengan seluruh narasumber Pak ya. Baik, sekarang telah hadir bersama kita pada siang hari ini narasumber yang akan memberikan paparan dan sharing mengenai pengalamannya. Yaitu langsung saja Kang Rashid, beliau adalah ulama penceramah, founder Musafir Center Indonesia. Assalamualaikum Kang Rashid. Ya, aman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kang, nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya Kang ya. Saya sapa-sapa dulu. Ini ada Mbak Karisa Putri. Beliau ini adalah aktris dan public figure. Mungkin dulu yang nonton Ad Cinta gitu ya. Mbak Karisa Putri. Halo Mbak, apa kabar Mbak?
Masya Halo Allah. semuanya, Assalamualaikum. Cantiknya. Yang berarti kita Aduh, ngobrol terima ya Mbak ya. kasih. Ya, nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Oke Mbak, siap-siap. Berikutnya ada Ibu Sri Kandi Utami, beliau adalah Chief of Syariah Aqsa Mandiri. Selamat siang Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Ya Bu, Alhamdulillah baik Bu ya. Baik, untuk Kang Rashid, Mbak Karissa Putri, dan Ibu Sri Kandi Utami, kita boleh sesi foto sebentar ya Bu ya, barengan juga dengan Bapak Hengki. Silakan untuk berfoto bersama. Nanti setelah ini akan dilanjutkan foto bareng dengan peserta webinar, begitu ya. Baik, 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi boleh ya. 1, 2, 3. Baik, sesi foto berikutnya kepada semua peserta webinar, mungkin boleh on cam. Background Zoom-nya sudah aman ya semuanya ya. Boleh di open cam, semuanya kita akan foto bersama dengan semua narasumber dan juga dengan Bapak Hengki. Silakan, sudah ready semua? Sudah on cam semua? Kita akan pengambilan foto bersama. Baik. Oke. Baik, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, lagi. 1, 2, 3. Terakhir ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya ya. Nah, bagi Bapak Ibu nih yang nanti ingin mengajukan pertanyaan seputar talk show, dapat menggunakan kolom chat dengan format nama lengkap, _domisili, _pertanyaan. Nah, sekarang kita mulai masuk nih ke seri session pertama oleh Ustadz Kang Rashid. Assalamualaikum Kang Rashid. Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Kang ya. Mangga, silakan. Ayo, Kang, gimana nih Kang setelah menjalani ibadah puasa, kan sekarang menjelang Idul Fitri nih Kang, apa sih yang harus dipersiapkan oleh masyarakat Kang? Silakan Kang Rashid. Mangga gitu ya bahasa Sunda ya. Pak Hengki yang saya hormati Allah, kemudian Ibu Sri Kandi dan Mbak Karissa Putri dan serta webinar yang hormati Allah. Persiapan apa yang perlu kita persiapkan menyambut bulan suci Ramadan, menyambut Idul Fitri? Sebetulnya di situ adalah persiapkanlah energi of forgiveness. Bagaimana kita memberikan kemenangan ini kepada halayak ramai, wabil khusus penduduk Indonesia, dan kepada keluarga kita bahwa bagaimana kita setelah 30 hari berpuasa, kemudian kita merayakan kemenangan, celebration, rayakanlah kemenangan itu. Dengan cara apa Kang Rashid? Dengan berbagi, begitu Kak? Berbagi, karena berbagi itu adalah satu energi, terutama adalah berbagi maaf, memaafkan. Itu adalah satu kekuatan. Jadi yang perlu kita persiapkan adalah berbagi materi, berbagi maaf, dan saling silaturahim. Itulah anjuran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, selesai engkau menyelesaikan puasa Ramadan. Karena engkau sudah jadi pemenang saat ini. Jangan sampai angkuh dan sombong. Begitu Kak. Jadi persiapannya adalah siapkan untuk berbagi. Kang Rashid, saya tidak punya materi berbagi maaf. Berikanlah maafmu kepada yang tidak terkaitan dengan kamu. Karena punten sekali, Idul Fitri itu, hari kemenangan itu ada 3 langkah. Ya Kak. Pertama, menyambungkan tali yang putus, mencairkan suasana beku, dan menghangatkan kedinginan pertemuan. Kalau rumah tangga sudah lama tidak jumpa karena mungkin ada cekcok, sambungkan. Kemudian keluarga besar membeku, tidak ada sapa, tidak ada saling sapa, maka cairkan. Kemudian suasana panas terus, cekcok terus, tengkar terus, dinginkan. Itu adalah kewajiban seseorang yang telah melalui bulan puasa Ramadan. Karena puasa itu Rasul menyampaikan minal aidin wal faizin wa makbulin wa antum bi khair.
itu salah satu persiapan harus kita siapkan, berbagi. Namanya adalah energy of forgiveness. Begitu, Kak? Baik, Kang Rashid, berarti forgiveness ya, dan mencairkan suasana ya yang tadi membeku jadi cair gitu ya. Mungkin ini ada kaitannya dengan pertanyaan selanjutnya ya, Kang Rashid ya. Apa sih makna silaturahmi dalam Idul Fitri dan bagaimana hal itu bisa dapat dilakukan, Kang Rashid? Ya, makna silaturahim itu, Kak, saudara-saudaraku yang rahmati Allah, itu adalah puncak kebahagiaan. Silaturahim itu adalah puncak kebahagiaan. Dia adalah satu energi yang tidak akan pernah habis. Saya ingat dengan ungkapan Jenderal Sudirman ketika memenangkan gerilya bersama Jepang dan Belanda. Dia berkata kepada seluruh tentara nasional Indonesia. Dia berkata begini, jika engkau mau menang, maka engkau harus kuat. Jika engkau mau kuat, engkau harus bersatu. Dan jika engkau mau bersatu, hidupkan silaturahim. Jadi silaturahim itu adalah, maknanya adalah membangun kekuatan bangsa, membangun kekuatan negara, sebab punten negara ini runtuh, perusahaan itu ambruk, kalau tidak ada persatuan. Antara CEO, BOD, dengan karyawan, tidak ada benang merah menyatu, maka tidak akan lama perusahaan itu akan ambruk. Begitupun juga rumah tangga. Kalau rumah tangga tidak kuat, karena tidak ada saling satu visi dan satu misi, maka ambruk rumah tangganya. Betul sekali. Jika engkau mau menang, engkau harus kuat. Jika engkau mau kuat, engkau harus bersatu. Jika engkau mau bersatu, hidupkan silaturahim. Ramadan, hati sudah lapang, maka satukan antara bangsa dan negara ini menjadi kuat. Maka oleh karena itu, suka ditandai oleh negeri ini dengan ketupat, Kak. Ketupat itu hidangan yang suka dihidangkan pada saat selesai sholat Idul Fitri. Ketupat itu adalah dari brang-brang kelapa, kemudian dia tidak pernah putus. Dia menyambung-nyambung sampai ketemu ujungnya. Itu tanda menyatakan bahwa ketupat itu, mari kita bersatu antara pemimpin, ulama, pengusaha, dan penduduk harus bersatu kuat. Maka itu namanya silaturahim. Menyambungkan yang putus, mencairkan yang beku, menghangatkan yang dingin. Itu kekuatan. Dan itu budaya itu sangat akrab di negeri ini. Budaya mudik. Gitu, Kak. Atau analogi dengan ketupat ya, jadi saling menyambung begitu ya, Kang Rashid ya. Ya. Baik, Kang Rashid, terkait pengendalian COVID-19 nih, Kang, pemerintah kan mengeluarkan kebijakan meniadakan mudik lebaran. Gimana sih pendapat Kang Rashid supaya makna Idul Fitri ini tuh tanpa berkumpul di kampung halaman nih gimana? Memaknai Idul Fitrinya tanpa berkumpul gitu, Kang. Baik, kita harus patuh kepada pemerintah, sebab itu juga anjuran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah, dan taati ulil amri minkum, dan taati para pemimpin kalian. Karena mereka memiliki regulasi. Di tengah pandemi ini, kita harus sabar menahan diri, karena kita harus ikhtiar. Nabi menyampaikan, the prophet of Muhammad say, dia berkata adalah gini, al-ahdu bil asbab huwal ibadah. Mengambil satu ikhtiar, mengambil satu upaya, itu kayak ibadah. Kita menggunakan masker, ibadah. Menjaga jarak, ibadah. Selalu mencuci tangan, ibadah. Silaturahim, ibadah. Namun pada kondisi ini, ibadah boleh dilakukan kalau waktunya memungkinkan. Haji pun tidak boleh dilakukan kalau ada pandemi. Maka pemerintahan Saudi menutup Makkatul Mukarramah karena ada pandemi. Terus Kang Rashid, kumaha tuh ibadahnya digantikan? Ibadahnya sekarang ada teknologi, bisa disapa lewat video call, bisa disapa lewat handphone. Itu adalah kecanggihan teknologi menjadi alternatif untuk bisa jumpa dengan kedua orang tua atau sanak famili di luar kota sana. Jadi patuh kepada pemerintah, anjuran agama. Menjaga diri jangan sampai terpapar corona, perintah agama. Silaturahmi juga perintah agama. Supaya itu semua terlaksanakan, sekarang ada alternatif teknologi. Namanya 5G, Internet of Things. Seperti sekarang ini kita silaturahim dengan Aksa Mandiri dan Kompas, Gramedia. Ini adalah bentuk silaturahim di tengah pandemi seperti ini. Terima kasih.
Baik Kang, selanjutnya nih Kang, apakah ada nih Kang adab khusus dalam bersilaturahmi dengan orang tua dan kerabat, dan gimana Kang jika hal itu tidak dilakukan secara langsung? Silakan Kang Rashid. Ya, betul Kak, kalau kita tidak bisa berkunjung, kata Nabi, mudah saja. Sekarang bisa melewati Aksa Mandiri atau Kompas Gramedia, berbagi. Kata Nabi, tahadu, tahabu. Ketika engkau berbagi hadiah, berbagi cenderamata, itu sudah mewakili silaturahim. Bahkan Kang Jeremy mengatakan, kalau engkau berbagi, maka tahabu bisa memunculkan rasa suka dan cinta. Oh, Masya Allah. Di Jakarta, ibu ada di Tasikmalaya, kirim parcel, atau Kang Rashid tidak ada angkutan, sekarang mah ada Aksa Mandiri, kirim dolar, atau kirim rupiah, sama saja. Mau ke luar negeri, kirim diamond, bisa dikirimkan lewat online, gitu ya. Itu adalah bentuk cenderamata, itu adalah bagian dari silaturahim. Tapi punten harus diwaspadai bahwa hubungan erat itu adalah kebahagiaan tingkat tinggi. Itu kebahagiaan rohani. Jadi untuk alternatif lain, saling berbagi saja. Berbagi video, berbagi senyuman, berbagi cenderamata gitu yang bisa deraba. Itu sama mewakili datangnya fisiknya kepada kedua orang tua. Gitu kan? Hampers bisa saja. Baik Kang. Selanjutnya nih Kang, gimana pendapat Kang Rashid tentang pemanfaatan teknologi dalam silaturahmi Kang? Mungkin tadi sudah sempat disinggung sedikit ya. Ya, betul. Manfaatnya Masya Allah. Kak, saya bisa akrab dengan Pak Hengki Octavianus, bisa ketemu dengan Bu Sri Kandi, dan bisa ketemu dengan Mbak Karissa Putri, narasumber pada siang hari ini. Ini manfaat teknologi. Bahkan punten, boleh teknologi itu tinggi high-tech, tetapi jangan lupa juga harus high touch, saling jumpa, saling menyapa, walaupun dengan lewat visual, itu cukup nyambung. Yang di luar negeri sana bisa jumpa, seperti Mbak Karissa Putri, kan di luar negeri, tapi bisa jumpa di depan layar ini. Itu dahsyatnya teknologi. Bahkan berbagi sekarang mah tidak perlu datang fisik ke depan rumah, bisa lewat Aksa Mandiri. Itu teknologi dahsyat. Kemudian dengan Kompas Gramedia, Masya Allah, menggantikan dengan buku, dengan produk-produk. Asal itu adalah teknologi itu dahsyat. Sekarang teknologi adalah alternatif. Alternatif di kondisi pandemi ini adalah alternatif jitu, Kak. Teknologi, saya sepakat. Teknologi menggantikan perjumpaan kita dengan satu rumah, satu ruangan. Karena ada kondisi pandemi, bisa digantikan dengan lewat teknologi ini. Saya setuju. Boleh high-tech, tapi jangan lupa harus high-touch. Hatinya tetap nyambung, ya, silaturahim tetap nyambung, saling sapa lewat visual tetap nyambung. Itu namanya high touch, tapi menggunakan teknologi high tech dan high touch. Terima kasih. Terima kasih, hatur nuhun Kang Rashid sudah sharing-sharing dengan kita, langsung terbuka nih semua hatinya ya. Harus tetap terus memaknai makna Idul Fitri walaupun nggak bisa ketemu, tapi kita manfaatkan teknologi. Hatur nuhun Kang Rashid, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, sebelum masuk ke sesi talk show selanjutnya, saya ingin menginfokan kembali ya kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di webinar kali ini banyak sekali hadiah-hadiahnya ya. Nah, apa aja? Ada Aksa Mandiri Perfect Reward sebesar 1.000 poin untuk semua nasabah Aksa Mandiri yang mengikuti webinar. Bapak Ibu sudah mengaktifasi belum nih program Perfect Rewards Aksa Mandiri? Kalau udah, poin ditambah secara otomatis setelah acara ini beberapa hari ke depan. Tapi kalau belum, mohon aktifkan program Perfect Reward di mana Bapak Ibu bisa mengecek kembali ya dari email Aksa Mandiri mengenai program ini dan cara pengaktifannya. Nah, ada juga e-voucher Tokopedia masing-masing sebesar Rp250.000 untuk semua peserta webinar yang akan diberikan setelah mengisi form feedback webinar kali ini. Dan ada juga e-voucher MAP masing-masing sebesar Rp1.000.000 untuk 3 penanya aja nih di sesi Q&A. Dan Aksa Mandiri masih akan bagi-bagi hadiah lagi loh. Jadi bukan hanya yang baru tadi saya info, tapi ada lagi GoPay atau OVO sebesar Rp150.000 ya untuk 10 peserta aja. Nanti akan diundi di daerah syarat. Ada juga free access kompas.id selama 1 bulan untuk 100 pendaftar pertama aja. Untuk itu kami harapkan Bapak Ibu tetap join sampai akhir ya. Karena di acara nanti akan ada pengisian survei dan pengumuman pemenangnya. Jadi stay tune. Baik. Nah, sekarang kita masuk seri session kedua ya dengan Mbak Karissa Putri. Assalamualaikum Mbak Karissa.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di sana udah buka puasa ya Mbak? Mbak Karissa ini udah di Melbourne ya? Iya bener, di sini ada perbedaan waktu 3 Iya. jam. Di sini lebih dulu dibanding di Indonesia, di Jakarta sih tepatnya. Baik Mbak Karissa. Selamat sore juga semuanya untuk semua peserta yang udah ikutan. Sore ya Mbak. Mbak kita ngobrol-ngobrol yuk Mbak. Aku pengen Ya. nanya nih Mbak Karissa, apakah ada Mbak kebiasaan yang dilakukan selama Ramadan dan Idul Fitri terlebih lagi dengan larangan mudik nih oleh pemerintah? Apa rencana Mbak Karissa Mbak di tahun ini? Nah, kebetulan saat ini aku kan berada di Melbourne nih. Ini udah tahun kedua Lebaran di sini. Gitu. Jadi sebenarnya nggak ada rencana sama sekali ke sini. Awalnya cuman untuk mau ada liburan sekolah anakku. Break 2 minggu, oke mau rencana liburan ke Melbourne. Ternyata kondisinya juga pandemi semakin parah. Terus di sini juga akhirnya lockdown kita. Di Jakarta juga kasusnya meningkat terus gitu. Jadi akhirnya bisa dibilang dari yang rencananya cuma 2 minggu pergi ke Melbourne sampai akhirnya sekarang udah masuk Lebaran tahun kedua di sini gitu. Jadi yang pasti aduh kangen banget sama semuanya keluarga di Indonesia, sama sahabat, sama teman-teman semuanya gitu. Pasti kangen banget ya. Dan sampai sekarang rencananya kita sih belum pulang ya, masih di sini dulu nih untuk Lebaran yang ke tahun kedua ini. Jadi kita masih stay di Melbourne dulu. Jadi udah Lebaran tahun kedua ya Mbak Karissa ya. Lebaran tahun kedua di sini. Mbak, selanjutnya nih ya, makna silaturahmi bagi Mbak Karissa pribadi dan gimana hal itu diwujudkan selama ini nih Mbak pada momen istimewa di Hari Raya Idul Fitri Mbak Karissa. Silakan Mbak Karissa. Iya, yang pasti silaturahmi juga harus tetap berjalan gitu ya. Apalagi udah nggak ketemu sama mama, papa, udah 1 tahun lebih, kangen banget gitu. Jadi yang namanya silaturahmi nggak boleh sampai putus gitu. Jadi terus kita tetap ada video call. Karena kan sekarang juga udah banyak tuh bisa video call atau Zoom ataupun aplikasi online lainnya yang bisa tetap menjaga silaturahmi kita dengan keluarga gitu. Bukan hanya keluarga ya, tapi sama sahabat-sahabat, sama teman-teman, sama keluarga lainnya gitu yang ada di Jakarta. Jadi silaturahmi nggak boleh sampai putus, tetap harus berjalan, bisa video call, terus itu juga bisa telepon. Karena kan sekarang juga telepon nggak harus telepon yang pakai kartu luar negeri dan juga di Indonesia gitu ya. Sekarang kita bisa menggunakan mungkin aplikasi-aplikasi kayak WhatsApp gitu. Jadi semuanya emang sekarang jauh lebih mudah dibandingkan dulu. Ya Mbak, ini mungkin akan berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya nih Mbak Karissa ya. Gimana pendapat Mbak Karissa nih tentang pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu untuk bersilaturahmi? Silakan Mbak. Wah, ya, yang pasti luar biasa banget ya Mbak, dengan semakin teknologi kemajuan yang luar biasa ini kita jadi silaturahmi bisa nggak putus, bisa tetap terjalin gitu, tetap bisa apalagi kayak Lebaran gitu, tetap bisa silaturahmi, nanti bisa saling maaf-maafan, masih bisa terus gitu. Jadi yang namanya silaturahmi itu kan nggak boleh sampai putus, apalagi aku nih sekarang yang nggak ada di Indonesia gitu kan, tetap bisa berhubungan karena keluarga kan bukan cuma di Jakarta, ada yang di luar Jakarta juga gitu. Jadi masih bisa lah gitu kita tetap silaturahmi dengan teknologi-teknologi yang sekarang yang ada. Alhamdulillah banget. Baik Mbak Karissa, ini kita akan bicara kesehatan ya Mbak ya. Gimana sih Mbak Karissa menyiasati agar kesehatan Mbak Karissa tetap terjaga selama periode Hari Raya Idul Fitri Mbak? Silakan. Nah, meskipun kita di sini di Melbourne, alhamdulillah kasusnya juga udah lama gitu ya, zero case di sini, dan di sini peraturan untuk memakai masker juga udah dihapus oleh pemerintahnya. Jadi memang kita di sini udah nggak pakai masker. Tapi aku mau pesan nih untuk semua teman-teman yang ada di Indonesia semuanya, nanti akan Lebaran berkumpul gitu kan. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 3M. Tetap harus memakai masker nanti meskipun berkumpul bersama keluarga, tetap jangan lupa harus cuci tangan yang bersih gitu. Jadi protokol kesehatan tetap harus dijalankan gitu.
Betul sekali, harus patuh ya 3M ya. Mbak Karisa, terima kasih banyak ya Mbak ya udah sharing-sharing di siang hari ini ya Mbak ya. Iya, sama-sama Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi Thank you wabarakatuh juga. Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjut ke sharing session berikutnya dengan Ibu Sri Kandi Utami. Assalamualaikum Ibu Sri Kandi Utami, mungkin panggilannya Ibu Aan ya Bu ya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, Bu. Saya ingin menyapa seluruh peserta pada sore hari ini. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin. Baik Bu, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu Aan ya. Saya manggilnya Bu Aan aja ya Bu ya? Iya, boleh. Wah, baik Bu Aan. Bu Aan, gimana nih Bu, tahun kedua Ramadan dan Idul Fitri kan kita jalaninnya dalam kondisi pandemi Bu. Gimana pandangan Ibu terhadap hal ini Bu? Silakan Bu Aan. Ya, kita semua ini berjuang bersama-sama ya, bukan Mbak Vina saja, bukan saya saja. Semua kita, baik yang ada di forum ini maupun di seluruh Indonesia, kita berjuang bersama-sama untuk menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita, menjaga teman-teman baik yang di kantor ataupun mungkin di lingkungan non formal kita. Nah, biasanya kalau kita Ramadan, kita tarawih bersama-sama. Di tahun pertama kita merasakan perbedaan yang sangat berbeda ya. Artinya sesuatu yang tidak pernah kita sangka sebelumnya atau kita bayangkan ya. Bagaimana kita tidak bisa bertarawih di masjid, kita tidak bisa sholat id di masjid atau di lapangan, semuanya sangat terbatas. Tetapi Bapak Ibu, ternyata kita bisa melalui semua itu. Artinya kita alhamdulillah bisa melewati masa sulit tersebut. Nah, saat ini kita sudah masuk tahun kedua dan kita berdoa selalu, mudah-mudahan kita segera melalui pandemi COVID-19 ini. Semoga kita tetap ya berpegang menjaga kesehatan, melakukan semua himbauan pemerintah ya agar kita semua betul-betul dapat keluar dari pandemi COVID-19 ini dan kita dapat beraktivitas seperti semula dan dapat melaksanakan kegiatan ekonomi kita dengan lebih baik ke depannya. Bu Aan, menurut Bu Aan nih pada masa pandemi ini kebaikan apa aja sih Bu yang dapat kita perbuat gitu dengan sesama Bu? Silakan. Ya. Biasanya kalau kita mau bersedekah atau donasi atau infak gitu ya atau berzakat ataupun berwakaf, kita biasanya datang ke lembaga sosial atau lembaga wakaf atau zakat lazis tersebut. Dan alhamdulillah ya dengan pandemik ini kita mendapatkan suatu cara baru di mana kita juga bisa melaksanakan sedekah, donasi, infak itu bisa dengan online, sehingga kita tetap bisa berbagi kepada sesama. Kemudian dengan adanya COVID ini, kita diingatkan kembali kepada saudara-saudara kita yang mungkin terdampak terhadap COVID ini, mungkin secara ekonominya mengalami kesulitan, sehingga kita saatnya lah kita berbagi ya, untuk memperhatikan saudara-saudara kita agar kita semua dapat lewat dari COVID ini. Nah, kalau kita bicara mengenai sedekah, infak, ataupun zakat, ataupun wakaf, jangan sampai gara-gara COVID ini kita melupakan hal-hal tersebut. Karena insya Allah apa yang kita berikan itu bisa menjadi penolong kita juga. Bisa memudahkan segala urusan kita. Ya, jadi insya Allah dengan banyaknya teknologi sekarang ini kita bisa lebih mudah lagi untuk melaksanakan kegiatan berbagi dengan sesama. Baik Bu, terakhir nih Bu, gimana sih Bu tips-tips cara mudah mulai bersedekah atau berdonasi begitu Bu ya, yang bermanfaat bagi orang lain dan sesama Bu? Silakan. Ya, Mbak Vina, saya lihat di kolom chat ini banyak sekali yang menanyakan tentang Aksa Mandiri ya. Saya ingin berbagi sedikit di sini ya, bagaimana berdonasi atau berwakaf melalui produk Aksa Mandiri. Nah, di sini kami, ini informasinya saja ya, bahwa di Aksa Mandiri ini kita ada Aksa Mandiri Syariah, artinya asuransi yang mengikuti kaidah-kaidah prinsip syariah dan kita juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dan selain memberikan proteksi kesehatan kepada nasabah, kita juga memberikan kemudahan bagi nasabah kita untuk berwakaf. Jadi ada suatu cara yang menarik berwakaf dengan cara yang mudah, tetapi kita bisa berwakaf dalam jumlah yang besar.
Misalnya saya sebagai pemilik polis Aksa Mandiri Syariah, saya katakan berkontribusi setiap tahunnya mungkin sekitar 25 juta. Dari 25 juta itu saya bisa mengambil sejumlah santunan asuransi misalnya sebesar 2 miliar. Nah, nanti maksimum ya 45% atau sekitar 900 juta saya bisa gunakan untuk berwakaf. Jadi tanpa mengeluarkan uang cash pada saat ini kita mendapat kesempatan untuk berwakaf dengan cara yang mudah. Jadi insya Allah kita berwakaf ini nanti dananya akan kita salurkan ke lembaga wakaf atau nazir yang sudah bekerja sama dengan Aksa Mandiri. Di antaranya adalah Dompet Duafa, Mandiri Amal Insani, kemudian juga ada Cendekia Insani, kemudian ada Zakat Cerdas. Jadi ada beberapa nazir yang sudah bekerja sama dengan kita. Nah, seperti apa sih mereka mengelola wakaf itu? Salah satunya adalah seperti rumah sakit yang diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak mampu, atau juga pengelolaan air bersih di daerah terpencil. Jadi kita bisa membantu ya lebih luas lagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Begitu Mbak Vina. Baik, terima kasih Bu Aan ya. Pemaparannya sangat informatif sekali ya. Nanti setelah ini mungkin lebih terbuka begitu nasabah biar tidak bingung begitu. Ternyata memang selain bersilaturahmi kita juga harus berdonasi ya. Apalagi sudah disediakan juga begitu ya dari Aksa Mandiri begitu. Nah berikutnya ini kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab begitu. Setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Sebelumnya saya akan mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa hadiahnya tuh banyak sekali ya. Jadi ada Aksa Mandiri Perfect Reward sebesar 1.000 poin untuk semua nasabah Aksa Mandiri yang mengikuti webinar. Ada juga e-voucher Tokopedia masing-masing sebesar Rp250.000 untuk semua peserta webinar yang akan diberikan setelah mengisi form feedback webinar kali ini. Dan e-voucher MAP masing-masing sebesar Rp1 juta untuk 3 penanya terbaik di sesi Q&A. Nah, Aksa Mandiri juga masih akan bagi-bagi hadiah ya. Banyak banget nih, ada GoPay atau OVO sebesar Rp110.000 untuk 10 peserta beruntung. Caranya nanti di acara kita akan undi ya. Siapa tahu salah satu dari Bapak Ibu akan menjadi pemenang begitu ya. Ada juga free access kompas.id selama 1 bulan untuk 100 pendaftar pertama dan hadir di webinar. Dan seperti yang sudah tadi saya sampaikan di awal, Bapak Ibu tetap stay tune ya sampai di acara karena nanti kita akan ada pengisian survei dan pengumuman pemenang. Jadi jangan kemana-mana ya. Oke, setelah kita mendengarkan sharing session yang begitu inspiratif ya dari seluruh narasumber, sekarang saatnya sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa disampaikan melalui kolom chat yang telah tersedia dengan menggunakan format nama lengkap, underscore domisili, ada sekarang pertanyaan. Baik, ini kayaknya udah mulai banyak muncul pertanyaan ya. Wah, ini langsung aja saya bacakan ya pertanyaannya. Ditujukan untuk Ustadz Rashid dari Andi Bekasi. Baik, Ustadz dalam ini yang Ustadz dulu apa yang ada yang ini nih? Oke baik, Ustadz Rashid dulu ya. Kang masih bergabung dengan kita ya Kang ya? Ada yang nanya nih Kang. Punten Kang. Ya punten. Enggak. Dalam kita bersilaturahmi nih Kang, terkadang kita lupa bahwa dosa kepada manusia tuh hanya dapat dimaafkan ketika kita menguatkan apa yang pernah kita perbuat dosa kepada orang lain yang kita mintakan maaf. Jika kita tidak mengutarakan dosa tersebut, apakah itu juga dimaafkan Kang sama yang kita mintakan maaf? Silakan Kang Ustadz. Ya, terima kasih. Ada dosa kepada Allah dengan meninggalkan ibadah, ada dosa kepada manusia dengan melukainya. Kalau kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Ketika kita melakukan ibadah puasa Ramadan, Allah ampunkan dosa-dosanya. Tetapi kalau terkait dengan sesama manusia, Allah memiliki syarat. Saya akan ampunkan dosamu kalau engkau minta maaf kepada saudaramu. Contoh, melukai orang tua. Ibadah apapun nggak akan sampai kepada Allah. Kecuali engkau minta maaf terlebih dahulu kepada orang tua, maka itu pahala ibadah akan terus meluncur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang punten, berhubungan dengan Allah itu mudah dan Allah Maha Pengampun. Tapi berinteraksi dengan sesama manusia itu sulit memaafkan, sulit memberikan kebaikan. Maka oleh karena itu berhati-hatilah
ketika berhubungan dengan manusia. Berjuanglah, harus ada tahapan yang harus dilakukan. Pertama, datangin orangnya, mohon maaf. Kalau dia cemberut, tidak memaafkan, tugasmu sudah selesai. Nanti tinggal lapor kepada Allah, ya Allah, aku sudah mendatangi saudaraku, tapi nggak memaafkan. Biarkan nanti Allah yang memintakan maaf kepada orang itu untuk engkau. Tetapi lakukanlah perjuangan, jumpa langsung, jumpa dengan sanak familinya. Kang Rashid, bagaimana kalau sudah tiada, deketin sanak familinya. Allah mensyaratkan, tidak akan aku ampuni kalau hubungan dengan sesama manusia belum selesai. Maka itulah salah satu fungsi kenapa ada silaturahim, untuk membersihkan segala hilaf sesama manusia. Nah, itu akan memudahkan kau pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik Kang Rashid, hatur nuhun Kang. Ini ada pertanyaan Amin. lagi nih dari Mbak Delima Elfrida Marbun untuk Mbak Karissa Putri. Mbak Karissa, ini ada yang nanya nih Mbak, apakah suasana puasa di Indonesia dan di Melbourne itu ada bedanya nggak Mbak? Silakan Mbak Karissa. Suasana puasa yang pasti berasa berbeda ya, karena kan biar gimana pun di Indonesia itu kan mayoritas Muslim. Di sini tuh nggak sebanyak Indonesia gitu Muslimnya. Dan kalau di Jakarta semua masjid, azan gitu kan beduk semua kita dengar, kalau di sini tuh nggak ada. Jadi aku semua tuh pakai aplikasi di sini. Lihat, oh udah buka nih, oh oke, udah saatnya sholat asar nih sekarang, udah saatnya sholat zuhur nih sekarang, semua aku pakai aplikasi gitu. Itu bedanya. Tapi di sini karena sekarang lagi udah mulai, udah bukan summer lagi gitu ya, sekarang lagi autumn, jadi puasanya juga lumayan cepet. Sekarang bukanya itu jam tadi, karena kan beda 3 jam ya, di sini sekarang 5:30 kurang tuh udah buka gitu. Awalnya waktu pertama kali puasa jam 6 bukanya, terus kan maju terus, sekarang udah jam 5:27 bukanya gitu. Jadi nggak berasa sih kalau puasa di sini, lumayan enak juga. Kecuali kalau lagi summer di sini puasanya lama banget, bisa jam 8:30 atau jam 9 baru buka gitu. Tapi tetap ada yang beda ya, kalau nggak dengar suara azan gitu kayaknya beda ya Mbak ya. Beda sih Mbak, beda banget. Itunya tuh aduh kangen banget, karena udah tahun bener. kedua aku di sini, jadi tuh aduh kangen banget rasanya, karena biar gimana pun tetap ya Indonesia tuh. Betul. Aduh kangennya luar biasa. Kita kan kangen suasana Ramadan kan nungguin beduknya azan, begitu ya Mbak ya. Iya. Baik, Mbak Nikmatnya Karissa. beda deh Mbak. Iya, thank you ya Mbak Karissa ya. Kita akan ke Ya, pertanyaan, sama-sama. baik, kita akan ke pertanyaan berikutnya untuk Bu Aan nih, Bu Aan. Dari Surya Semarang Bu, gimana caranya menjaga silaturahmi dari Aksa Mandiri kepada konsumen yang telah setia dengan Aksa Mandiri Bu? Silakan Bu Aan. Ya, kami di Aksa Mandiri khususnya syariah itu secara rutin ya, 1-2 kali dalam sebulan itu melakukan webinar. Nah, di mana webinar ini kami menghadirkan beberapa dokter kesehatan gitu ya, juga tidak hanya mengenai penyakit, tetapi bagaimana juga menjaga kesehatan mental. Kemudian kami juga ada beberapa kali memanggil financial planner, bagaimana cara mengelola keuangan di dalam masa pandemik seperti ini, dan juga ada webinar yang menghadirkan beberapa ulama untuk melakukan pencerahan kepada kita supaya kita bisa lebih bersabar menghadapi kondisi seperti ini. Itu adalah beberapa webinar yang kita lakukan bersama dengan nasabah kita. Ya. Baik Bu Aan, ini juga ada pertanyaan lagi nih untuk Bu Aan dari Sigit Wibisono. Ini katanya, apakah ada program Aksa Mandiri Bu mengenai kampanye vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat umum, terutama nasabah Bu Aan? Gimana Bu? Silakan. Ya, kalau campaign kami melakukan melalui begini, kami punya namanya telekonsultasi, di mana itu bisa didapatkan melalui, khususnya saat ini melalui Bank Mandiri, ya. Nasabah bisa mendaftarkan melalui staf Bank Mandiri untuk mendapatkan telekonsultasi gratis dari Aksa Mandiri. Itu yang kami lakukan saat ini. Jadi kalau mengenai campaign mengenai COVID-19 ini kita mengikuti aturan yang diberikan oleh pemerintah dan urutan terutama target market yang ditentukan oleh pemerintah kepada terutama usia lansia. Jadi kalau program khusus COVID-19 dari ASA
tidak kita lakukan, tetapi justru kita memberikan telekonsultasi gratis untuk menjamin bahwa nasabah kita mendapatkan informasi dengan mudah kalau memang mengalami suatu masalah dalam kesehatannya. Baik Bu, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi untuk Kang Rashid. Banyak ya yang nanya ya. Kang Rashid, ini ada pertanyaan dari Bapak Ridho Fahrozi dari Samarinda. Pada saat hari raya seperti Lebaran, saya sering sekali mendapatkan parsel ya dari tetangga yang beragama nonis. Sebagai balasan saya juga melakukan hal yang sama pada saat hari raya. Gimana hukum dan pandangan dalam Islam dalam menyikapi hal seperti ini, Kang Rashid? Silakan. Terima kasih. Rasulullah SAW pernah menerima hadiah dari seorang Yahudi berupa pakaian besi. Rasul terima hidangan atau hadiah dari kaum Yahudi itu. Dan Rasul pun berbagi kepada kaum Nasrani ketika beliau berada di kota Makkah, kemudian hijrah ke kota Madinah. Dia menjambangi ada seorang Nasrani sedang buta, kemudian dia tinggal di pasar, karena dia terusir dari keluarganya. Kangjeng Nabi menjambanginya, bahkan menyuapinya. Itu adalah interaksi bahwa Islam itu adalah ad-din wal muamalah. Islam itu adalah hubungan interaksi dengan sesama manusia. Harus menjadi rahmatan lil alamin. Dia pemberi kasih dan sayang. Interaksi itu adalah interaksi kemanusiaan. Dipersilahkan. Nabi nerima dari Yahudi, Nabi memberi kepada Nasrani, kepada saudara-saudara. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Dipersilahkan. Baik Kang, hatur nuhun Kang Rashid. Selanjutnya untuk Mbak Karissa Putri nih Mbak. Ada pertanyaan lagi nih Mbak. Pertanyaannya ini dari Wiwik Bali. Mbak Karissa, apakah tantangan berpuasa di luar negeri di masa pandemi? Mungkin tadi ya yang kalau lagi summer ya Mbak ya, kalau nggak salah ya, yang lama banget itu ya. Lama ya itu waktunya kalau lagi summer. Iya. Iya benar. Kalau selebihnya sih yang lain tadi aku juga ada lihat beberapa nanya gimana toleransinya di sana. Di sini juga lumayan toleransi sih. Jadi kayak misalnya kemarin di sini kalau restoran itu baru buka misalnya jam 6 gitu ya. Terus sebelumnya kita nggak bisa duduk, nggak bisa pesen. Tapi aku bilang boleh nggak sih karena aku lagi puasa. Kita mau batalin puasa di sana gitu. Bisa nggak kalau kita datang lebih dulu terus kita pesen. Dibolehin gitu. Alhamdulillah ya. Baik juga gitu mereka di sini lumayan mengerti lah gitu dengan kondisi Muslim berpuasa dan ternyata di sini contoh lain misalnya anakku ya si Q bola di sini lagi bola Q puasa nih pas banget waktunya buka puasa itu dia lagi di tengah-tengah lagi main bola terus aku bilang sama coachnya boleh nggak kalau anakku nanti jam 5:30 dia mau batalin puasa dulu karena kita Muslim kita puasa oh iya boleh terus ternyata mereka tuh juga sangat mengerti gitu tentang hal itu. Jadi kayak boleh break dulu sebentar, dia minum dulu. Kalau bawa roti misalnya boleh batalin dulu, habis itu lanjut lagi gitu. Jadi alhamdulillah ya di sini juga toleransinya juga bagus gitu. Jadi kita juga di sini ngerasa seneng. Toleransi gitu. ya untuk orang-orang di sana ya, karena menghormati umat Muslim juga begitu ya Mbak Karissa ya? Iya benar. Baik Mbak Karissa, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin ditujukan untuk Ibu Aan begitu ya, dari Agung Semarang. Apakah ada program Aksa Mandiri yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat? Bu Aan, silakan. Iya, jadi kalau misalnya tadi saya sampaikan bahwa di dalam program Aksa Mandiri Syariah ini, kita bisa menyalurkan wakaf nasabah kita melalui nazir yang bekerja sama dengan Aksa Mandiri. Nah, tadi ada beberapa yang saya sebutkan proyek-proyek dari lembaga nazir yang bekerjasama. Yang saat ini juga selain rumah sakit untuk orang-orang yang tidak mampu, juga ada pemberdayaan, pengembangan pertanian gitu di daerah Jawa Barat ya, buah-buahan, nanti hasilnya dijual, kemudian hasil penjualannya digunakan untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi karena ini produknya adalah syariah, sehingga kami bisa mengaitkan, bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial tersebut, supaya bisa membantu niat nasabah yang tadinya hanya mungkin ingin mendapatkan proteksi dan kesehatan asuransi syariah,
Nah, di sini di Asa Mandiri Syariah, nasabah juga memiliki kesempatan untuk membantu memberdayakan orang-orang yang tidak mampu. Bu An, terima kasih banyak ya. Nah, selanjutnya ini akan ada penanya yang on cam ya. Mungkin bisa langsung on cam ke Bapak Ferdiansyah dari Palembang. Assalamualaikum Pak. Enak nih kalau udah on cam kan kelihatan ya mukanya ya. Assalamualaikum Pak, gimana kabarnya? Mungkin masih di mute ya Pak Ferdiansyah? Masih di mute ya Pak Ferdiansyah? Oke, mungkin pertanyaannya bagaimana Pak? Mau langsung dibacakan saja? Gimana ini untuk ke Kang Rashid begitu ya? Kalau nggak salah ya Pak ya? Baik, Kang Rashid, bagaimana hukum Islam mengikuti asuransi dan apakah perlu membayar zakat mal untuk asuransi yang bersifat investasi? Begitu ya Kang, pertanyaannya Pak Ferdiansyah ya? Ya, baik, silakan Kang Rashid. Terima kasih Pak Ferdiansyah. Saya izin. Pada prinsipnya ibadah itu ada yang ke dalam, ada yang keluar. Semua aktivitas orang yang beriman itu didukung ibadah oleh Allah. Ibadah yang ke dalam adalah menahan nafsu, menahan diri, sabar, dan syukur. Ibadah keluar adalah mengeluarkan harta. Entah itu namanya sedekah, mengeluarkan entah itu namanya wakaf atau zakat. Zakat pun ada ragam-ragamnya. Ada zakat mal, ada zakat emas, ada zakat hewan ternak. Nah, terkait dengan zakat mal itu ada skema khusus. Mungkin juga nanti juga Ibu Aan, Ibu Sri Kandi bisa menyampaikan tambahannya. Baru akan dikenakan skema dia wajib bayar zakat mal kalau sudah mencapai nisab, sudah mencapai ukurannya. Apapun, entah bisa lewat Aqsa Mandiri, entah lewat investasi, yang penting bahwa dia menemukan harta, ada harta dan sampai kepada ukuran, wajib keluarkan zakat. Namanya zakatul mal. Itu adalah ibadah yang keluar. Kurang lebih seperti itu terlebih dahulu. Ya, Pak Ferdiansyah gimana? Sudah terjawab ya, Pak? Terima kasih ya. Baik, ini selanjutnya ada penanya juga ya dari Pak Maiko Sofyan Hadi ya. Mungkin bisa on cam Pak Maiko, Assalamualaikum. Ya, Pak Maiko, Assalamualaikum, mungkin bisa on cam. Ya, mungkin saya langsung, Pak. Ya, Waalaikumsalam, gimana kabarnya Pak? Oke, ini sepertinya suaranya... Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pertanyaannya gimana Pak? Mau gimana dibacakan? Ya gak apa-apa, langsung ke ini aja, on cam aja. Baik. Pertanyaannya kepada Ibu Waan, mungkin tadi sudah dijelaskan juga sih. Ini berkaitan dengan tanpa disadari bahwa kita sudah hampir 2 tahun ya untuk mengalami COVID ini. Sedangkan saya sendiri termasuk keluarga yang rutin sampai beberapa tahun ke depan untuk bayar bulanannya. Apakah itu ada kompensasi dari program nyata dari Asa Mandiri untuk terhadap kewajiban bulanan kita? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada disampaikan bahwa ada aksa syariah. Kita kan sudah terlanjur ikut akad aksa yang konvensional lah istilahnya. Apakah bisa kita berhijrah ke syariah dan bagaimana caranya kalau bisa? Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Pak Maiko. Mbak Vina, saya bisa jawab langsung ya? Ya, silakan Bu. Ya, jadi yang pertama, apakah ada kompensasi buat nasabah yang sudah melakukan pembayaran premi secara rutin? Kalau kompensasi secara asuransi, saya rasa seperti asuransi khususnya ya Pak, yang tidak ada program khusus kepada nasabah. Yang penting pada saat kita memiliki polis asuransi itu kita harus juga rutin melakukan pembayaran untuk memastikan bahwa santunan asuransi kita, proteksi yang kita sudah rencanakan di kemudian hari kalau terjadi apa-apa terhadap diri kita tetap harus ada. Apalagi seperti kita lihat di COVID-19 seperti ini, kita harus menyiapkan santunan waris buat keluarga kita, buat ahli waris kita. Terutama juga kita perlu juga memiliki produk asuransi kesehatan. Jadi jangan sampai
program asuransi yang sudah dimiliki itu terlupakan. Jadi tetap dijaga dengan baik. Karena intinya memang kalau kita beli asuransi, kita ingin mendapatkan proteksi dan baik jiwa maupun kesehatan ya Bapak ya. Nah, kemudian terkait dengan apakah Bapak bisa hijrah gitu ya ke asuransi Aksa Syariah. Jadi Bapak, jadi ketika Bapak menjadi nasabah Aksa Mandiri, memang Bapak ditawarkan produk dari asuransi konvensional. Nah, tapi kalau Bapak kemudian menjadi nasabah dari Bank Syariah Indonesia, Bapak akan mendapatkan asuransi syariah. Jadi saya sarankan kalau memang Bapak boleh dan tidak merepotkan untuk Bapak, coba Bapak main-main ke kantor Bank Syariah Indonesia. Nah, di sana ada tenaga financial advisor kami akan memberikan penjelasan mengenai pertama mungkin Bapak ingin mendapatkan apakah asuransi syariah ini betul-betul syariah gitu ya, memastikan nilai-nilai kesyariahannya itu memang perlu ya, karena kita mungkin tidak semua dari kita mengerti perbedaan antara konvensional dengan syariah. Kemudian juga manfaat-manfaat lainnya, kelebihannya dibandingkan dengan mungkin yang bukan syariah. Yang jelas sih memang berbeda ya Pak ya, karena kalau di asuransi Aksa Syariah ini, atau terutama di asuransi syariah pasti menggunakan akad-akad syariah. Kemudian juga pengelolaan dananya dari awal sampai ujung ya, semuanya harus dikelola secara syariah, mengikuti aturan syariah. Kemudian juga ada Dewan Pengawas Syariahnya yang memastikan semua kegiatan operasional kita, produk kita, investasi kita, kemudian pencatatan dana kita juga harus sesuai dengan syariah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Tapi saya ini Pak ya, untuk Pak Maiko khususnya jangan lupa bahwa Bapak membeli produk asuransi syariah itu untuk keluarga tercinta dan dijaga polisnya supaya keluarga tetap mendapatkan santunan asuransi di kemudian hari kalau terjadi apa-apa terhadap terutama sebagai penanggung atau kepala keluarga. Itu Bapak. Baik, cukup terjawab ya Pak ya. Terima kasih ya Bapak dan Ibu Aan. Selanjutnya pertanyaan masih ditujukan untuk Ibu Aan ya. Ini dari Arsy Kurniawan, Bapak Arsy Kurniawan, mungkin bisa on cam. Apakah betul saya penyebutannya Arsy apa RC? Baik Pak Kurniawan, silakan Pak Kurniawan pertanyaannya untuk Ibu Aan ya. Atau mau saya bantu bacakan pertanyaannya Pak Kurniawan ya? Baik Pak, untuk Ibu Aan ya, bagaimana menambah pengetahuan dan pengalaman di Aksa Mandiri, Bu Aan? Silakan. Oke, menambah pengetahuan dalam hal apa nih Mbak Vina? Karena kalau mengenai asuransi Aksa Mandiri, ingin mengetahui mengenai Aksa Mandiri Syariah atau asuransi syariah, perbedaannya dengan konvensional, mungkin nanti kita bisa berikan secara khusus. Nanti Bapak yang bertanya misalnya di daerah mana, nanti saya akan coba hubungi tenaga financial advisor kita di sana supaya bisa kontak dengan Bapak untuk berkomunikasi, memberikan edukasi kepada Bapak mengenai program-program asuransi syariah dan prinsip-prinsip asuransi syariah. Pada intinya kan tidak apa-apa ya kita mengetahui, semakin banyak informasi, edukasi yang kita terima nanti akan membantu kita untuk membuat keputusan bagi keluarga tercinta. Oke, ini masih ada pertanyaan lagi Kak di kolom chat. Oke, terakhir untuk untuk Mbak Karisa Putri. Oke, dari Gires Mbak Karisa Putri. Apa sih Mbak yang dikangenin dari perayaan Idul Fitri di Indonesia Mbak? Silakan. Perayaan Idul Fitri Indonesia ya, yang pasti di sini sih aku bareng sama keluarga juga di sini, keluarga suamiku, ada mama papa mertuaku di sini. Jadi di sini tuh kalau Lebaran juga sebenarnya lumayan berasa gitu, mama tetap masak ketupat, terus segala macam yang kalau kita makan di Indonesia tuh mama di sini juga masih tetap masak gitu, ketupat, sayur ketupat, semur gitu semuanya. Dan kalau yang dikangenin sih yang pasti mama sama papaku ya. Udah lama banget gak ketemu, karena rencananya juga itu dia yang aku cerita tadi, awalnya cuma rencana pergi 2 minggu.
bener-bener nggak siap banget sebenarnya untuk aduh ternyata nggak pulang-pulang nih gitu. Iya, mama sama papa juga nanya gimana gitu di sana. Ya yang pasti mereka juga tahu lah yang terbaik buat anaknya gitu kan. Itu dia sih, tapi kalau ditanya kangennya apa, kangen banget sama keluarga. Kangennya luar biasa. Tapi kalau kayak sholat raweh gitu di sini kita memang ada komunitas Indonesia juga suka bikin acara buka puasa, tarawih bersama gitu. Itu juga lumayan sering di sini. Tapi itu dia balik lagi kalau ditanya kangen sama mama, sama papa, sama kakak, sama ponakan, semuanya aduh luar biasa deh itu. Jadi semuanya kangen orang-orangnya, kangen masakannya, kangen rutinitas seperti tarawihnya juga. Jadi semuanya ya Mbak Karissa ya. Semuanya sih kangennya aduh banget dan nggak tahu nih akan sampai kapan gitu kan keadaan seperti ini ya. Aduh yang pasti kita berdoa aja deh semoga pandemi bisa segera berakhir, semua bisa kembali seperti normal lagi keadaannya, kita juga bisa berkumpul gitu ya semuanya. Aduh kangen banget deh, semoga deh semua bisa cepat kembali normal. Amin. Terima kasih Mbak Karissa. Wassalamualaikum Mbak Karissa. Thank you. Waalaikumsalam. Iya. Baik, Bapak Ibu, ini kita sudah di akhir acara ya. Mungkin langsung saja ini akan ada pengumuman pemenang ya. Nah, yang pertama ada Bapak Maiko Sofian Hadi. Selamat ya Pak ya. Dan yang kedua Bapak Ferdiansyah. Yang ketiga adalah Bapak Andi dari Bekasi. Selamat untuk ketiga pemenang ya. Baik, sekarang kita sudah mendekati akhir acara ya. Saya sudah infokan sebelumnya, kita akan bagikan banyak hadiah yang sudah saya janjikan kepada Anda semua. Tapi sebelum pemenang diumumkan, baik yang tadi sudah diumumkan ya, Bapak Ibu harus mengisi survei feedback yang ada di kolom chat. Jadi bisa diklik aja link formnya. Nah, saatnya kita memberikan hadiah untuk 3 e-voucher MAP senilai Rp1 juta yang dimenangkan oleh, baik namanya adalah Bapak Maiko Sofian Hadi, Pak Ferdiansyah dan Bapak Andi Bekasi. Selanjutnya akan ada pemenang berikutnya. Ada pemenang apa lagi nih? Voucher lagi kayaknya ya. Ada banyak tadi hadiah-hadiah itu banyak banget. Nah, ada apa lagi nih? Ada 10 peserta beruntung yang dapat saldo elektronik senilai Rp150.000 untuk setiap pemenang. Nah, sekarang kita undi ya. Oke, kita langsung lihat saja di layar ya. Silakan. Kita undi, akan ada 10 nama, siapa nih? Oke, ini langsung diundi. Yang pertama Bapak Amir. Baik, yang kedua ada Ibu Catur. Yang ketiga siapa nih kira-kira? Bapak Hardi. Dan yang pemenang keempat, oke, Ibu Yusliana. Selanjutnya, oke, kita tunggu Ibu Windayati. Selamat ya. Sisa 5 lagi nih ya, Ibu Evi. Selamat. Yang ketujuh, siapa lagi nih namanya nih kira-kira? Ibu Arifah. Oke, selanjutnya lagi pemenang ke-8 oleh Bapak Ahmad. Oke. Yang ke-9, 2 lagi nih ya, siapa tahu nama Bapak Ibu muncul nih ya. Bapak Kamsar, selamat ya Pak ya. Dan terakhir akan dimenangkan oleh Bapak Widi. Selamat ya kepada 10 peserta beruntung. Baik, setelah kita umumkan pemenangnya, mungkin yang belum kebagian hadiah jangan sedih, karena untuk seluruh peserta yang sudah isi survei feedback akan mendapatkan hadiah e-voucher Tokopedia sebesar Rp250.000. Selamat ya kepada para pemenang. Nanti para pemenang akan dihubungi oleh tim kami mengenai data untuk pemberian hadiah. Baik, sebelum akhir acara saya persilakan para narasumber untuk menyampaikan closing statementnya masing-masing. Mungkin dari Kang Rashid dulu Kang, silakan Kang. Closing statementnya Kang, terakhir. Terima kasih Aksa Mandiri dan Kompas Gramedia. Puasa memiliki tujuan supaya pelaksananya mendapatkan kebahagiaan. Bahagia itu ada level-levelnya. Dan puasa menawarkan kebahagiaan yang abadi. Apa saja Kang Rashid kebahagiaan yang ditawarkan? Punten, izin Kang Rashid dengan kalimat upgrade your happiness. Pertama, kebahagiaan yang sering kita lakukan adalah kebahagiaan fisik. Makan, minum, itu kebahagiaan fisik. Naik pesawat, pakai first class, empuk joknya, itu kebahagiaan fisik. Naik mobil Alphard atau Velfire,
duduk pakai captain seat, nyaman duduknya, itu adalah kebahagiaan fisik dan itu tidak akan lama. Itu level yang pertama. Upgrade your happiness. Naik yang kedua adalah kebahagiaan nafsu. Orang-orang yang main gadget, yang main golf, itu gadget dari pagi sampai sore, dia belum makan, dia belum minum. Tapi karena asik main handphone, dia asik karena itu nafsu. Main golf lupa makan dan minum dan istirahat, makan terlupakan kan ada nafsu. Itu kebahagiaan nafsu. Tapi hati-hati, kebahagiaan nafsu bisa mencelakakan. Seperti eksim, kalau digaruk meremelek gitu ya. Tetapi maaf sekali, setelah digaruk luka, banyak darah yang berceceran. Hati-hati, kebahagiaan nafsu itu menjerumuskan. Tetapi ada kebahagiaan tingkat tinggi dibanding kebahagiaan fisik, dibanding kebahagiaan nafsu. Ada yang paling tinggi. Inilah yang ditawarkan oleh Ramadan. Kebahagiaan ruhani. Ketika ibu jumpa dengan anaknya, dia anak sehat, kemudian pelukan, the power of hug. Tadi saya dengar dari Mbak Karissa, dia rindu dengan Indonesia, itu tak bisa dibayarkan dengan uang, tak bisa dibayarkan dengan berbagai fasilitas di Melbourne sana. Ketika itu hanya bisa terbebaskan, ketika datang ke Indonesia, itu namanya kebahagiaan ruhani. Itu tak bisa digantikan, dan itu adalah kebahagiaan tingkat tinggi. Ramadan menawarkan itu. Mudah-mudahan inilah closing statement, kita sedang diantarkan oleh Ramadan sampai kepada puncak kebahagiaan, puncak ruhani. Selamat menikmati kebahagiaan ruhani. 5 hari lagi kita akan Idul Fitri. Terima kasih. Luar biasa, hatur nuhun Kang Rashid. Mungkin boleh dari Mbak Karissa Putri, Mbak. Silakan Mbak closing statement-nya. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Aksa Mandiri dan juga Kompas Gramedia udah diundang. Kita bisa ada sharing session seperti ini, bisa ngobrol. Dan yang tadi Kang Rashid bilang tuh bener banget tuh Kang, semua nggak bisa dibayarkan. Andai suatu saat nanti emang semua bisa udah selesai gitu ya, bisa kumpul lagi, waduh itu nikmatnya pasti luar biasa banget. Gitu, saya mau ngucapin juga terima kasih semuanya udah gabung di sini, terima kasih udah ikutan di sharing kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan yang pasti kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan 3M, jangan lupa terus ikuti peraturan anjuran pemerintah juga untuk kumpul-kumpulnya, untuk jangan mudik. Dan yang pasti saya berdoa supaya pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa kembali ke kehidupan normal. Itu aja. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Karissa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir dari Ibu Aan ya Bu ya. Silakan Bu Aan. Ya, Mbak Vina, sebelum saya closing remark, ada sesuatu yang saya lupa tadi ya. Ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang ada di sini. Apa yang dilakukan oleh Aksa Mandiri selama masa pandemik ini? Jadi di tahun 2020 kemarin kami berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu ya di 8 kota besar di Indonesia, dari Sumatera kemudian sampai ke Lampung, kemudian Jakarta sampai ke Bali, kemudian juga Sulawesi dan Kalimantan, di mana kami membagikan paket sembako dan paket pendidikan data kepada anak-anak sekolah, terutama keluarga yang kurang mampu. Kemudian juga membantu pembangunan learning Khadijah Learning Center, yaitu pendidikan perempuan yang tidak mampu untuk meningkatkan keterampilan mereka agar mereka bisa lebih mandiri lagi. Oke, terkait dengan closing remark, pertama-tama di kesempatan ini sekali lagi saya ingin mengucapkan banyak terima kasih ya kepada kompas.com, kemudian juga kepada Mbak Karissa, kemudian Kang Rashid ya yang sudah join di acara yang sangat bermanfaat sekali, yang sangat produktif sekali, dan Bapak Ibu semua nasabah dari Aksa Mandiri semoga selalu sehat ya. Kemudian kita jangan lupa selalu disiplin untuk melaksanakan protokol kesehatan. Kita berjuang bersama-sama, mudah-mudahan kita segera melewati pandemi COVID ini. Dan tadi seperti Kang Rashid sampaikan, kita tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga kita sehat secara rohani. Satu lagi ingin saya tambahkan, kita juga harus sehat secara finansial. Demikian Mbak Karissa, Mbak Vina, terima kasih banyak sekali lagi pada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak untuk semua para narasumber yang telah hadir di acara webinar Aksa Mandiri. Mungkin kalau bisa saya beri kesimpulan ya, walaupun kita jauh tetap harus terikat ya tali silaturahminya seperti saat ini ya, kita memanfaatkan teknologi gitu ya, tetap bisa ngobrol gitu ya, tetap bisa bertali silaturahmi begitu ya. Terima kasih saya ucapkan kembali kepada para narasumber dan kepada Bapak Ibu nasabah Aksa Mandiri dan para narasumber yang telah hadir, bagi yang sudah melakukan aktivasi di program ini, maka 1000 poin perfect reward akan ditambahkan dalam beberapa hari ke depan. Bagi yang belum melakukan aktivasi, maka nasabah harus melakukan aktivasi terlebih dahulu. Untuk itu dalam beberapa hari ke depan akan dikirimkan email berisi link untuk melakukan aktivasi akun perfect reward. Baik, jangan lupa Bapak Ibu nasabah Aksa Mandiri untuk mengisi form feedback ya di link yang akan ditampilkan di monitor dan di kolom chat. Jangan lupa scan juga ya QR code-nya dan link di kolom chat. Saya Afina Dewi pamit undur diri ya. Mohon maaf lahir batin, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan Apa arti legacy untuk Anda? Apakah nama besar? Harta untuk keluarga? Apapun itu, persiapkan legacy Anda. Berikan perhatian abadi untuk mereka yang berarti. Raih kepastian tujuan finansial, ketenangan, dan perlindungan untuk orang tercinta. Rajut legasi Anda bersama Asuransi Mandiri Legacy Plan for a legacy that lives on. Hidup itu tidak akan pernah berhenti memberikan tantangan. Selalu jalani dengan percaya diri karena hidup itu menyenangkan. Yakin selalu ada solusi di tengah ketidakpastian. Solusi kesehatan yang menyeluruh kapan saja. Dimanapun Anda berada selalu terlindungi. Karena kami percaya kesehatan Anda adalah aset yang paling berharga. Mandiri International Medical Care. Live life with full confidence, anytime, anywhere.